Well, baik, welcome back. Selamat datang kembali di materi kita selanjutnya, di video kita selanjutnya ya. But before it, I never forget to greet all of you. Good morning, good day, good afternoon, good evening. I hope all of you are still in the good condition in this time. Okay. Nah, jadi kemarin now we shall continue our material in the next chapter, because last video is for the last material in the chapter 1. Now we shall continue our material in the next chapter, namely chapter 2. Okay, chapter 2 ya. But before it, I remind you to prepare your notebook, your exercise book. Ya, jadi saya ingatkan untuk menyediakan buku catatan dan buku latihan. And never forget to write down all the material, dan tidak lupa mencatatkan materinya semuanya. Baik. Chapter 2. Ya, di chapter 2 we shall learn with the big title, Let's Live in Healthy Life. Ya. Marilah kita hidup sehat. Nah, from this, dari sini we shall learn to state the purpose of or intention to do something, ya, menyatakan tujuan dan maksud dari melakukan sesuatu. Kemudian to agree or disagree with a suggestion or an idea, yang artinya adalah setuju atau tidak setuju dengan sebuah saran atau ide, itu juga pendapat, ya. Baik, let's continue. Nah, first, conjunctions. Nah, jadi kita akan belajar dulu yang namanya conjunction. Conjunction, so that, in order to, atau juga to. Oke, nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya conjunction itu, apa sih artinya so that, apa sih artinya in order to, atau juga to. Yang pasti semua conjunction. Oke, dicatat ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, so that. Kata hubung. Nah, jadi conjunction, kita mundur sedikit. Jadi conjunction itu artinya adalah kata hubung, ya, atau dalam bahasa Indonesia konjungsi. Nah, ya. Kata hubung so that memiliki arti sehingga atau supaya, ya, so that sehingga atau supaya. Kata hubung ini bisa digunakan jika kalimat tersebut menyatakan suatu kegiatan yang bisa membuat atau mencegah kegiatan lain setelahnya. Pada umumnya, jika kamu ingin menggunakan kata hubung so that, kamu perlu menggunakan sebuah modal. Penggunaan kata hubung ini terbagi menjadi dua bentuk. So that plus subject plus can or could plus verb one. Nah, jadi kata di sini tadi adalah kamu perlu menggunakan menggunakan sebuah modal. Berarti ini modalnya. Ya. Jadi setelah kata sehingga atau supaya baru muncul subjek, baru muncul nanti can atau could atau modal, ya, baru muncul kata kerja bentuk pertama. Jangan lupa ya, kata can digunakan untuk menyatakan kemampuan yang dapat dilakukan sekarang, present tense. Sedangkan kata could dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan yang dapat dilakukan hanya di masa lalu atau pas. Contoh, Riani works hard so that she can earn a living. Nah, coba so that ini muncul so that, ya, baru muncul subjek she, kemudian can atau could, can earn a living. Karena ini bicara mengenai kalimat yang digunakan pada present tense, maka dia menggunakan kata can earn a living. Kemudian Ben built a pool in the garden so that his children could swim in hot weather. Berarti ini sudah menggunakan kata past, ya, karena ada kata could. Ingat, could gunakan pada past, sedangkan can digunakan pada present tense. Baik. Kemudian so that plus subject plus verb one plus will plus verb one. Kata hubung so that juga bisa digunakan dengan menggunakan verb one, will plus verb one. Masih ingat perbedaan kata kerja verb one sama will plus verb one? Jangan lupa ya, kata kerja verb one dapat digunakan untuk menyatakan kebenaran mutlak atau kebiasaan present tense. Sedangkan kata kerja will plus verb one dapat digunakan untuk menyatakan apa yang akan dilakukan di masa depan atau future. Contoh,
I always carry an umbrella so that I do not get wet. Ya, kemudian I'm going shopping this evening so that I won't have to go tomorrow. Ya, saya selalu membawa sebuah payung sehingga atau supaya saya tidak basah. Kemudian I'm going shopping, saya akan berbelanja sore ini supaya atau sehingga saya tidak perlu lagi belanja besok. Saya dipahami. Baik, kita lanjutkan. Nah, in order, maaf ya. Oke, in order to, to in order sama in order that. Oke, kata hubung in order atau to memiliki kata untuk. Oke, jadi ini artinya untuk ya. Ingat aja kata to arti untuk. Sehingga in order that memiliki makna supaya atau agar. Frase ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya, kenapa atau why. Penggunaannya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu in order to plus verb one dan in order that plus subject plus predikat. Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama tadi in order to plus verb one. Nah, ini pasti dan akan selalu diikuti kata kerja bentuk infinitif atau bentuk pertama. Tahukah kamu, selain dapat diletakkan di tengah frase in order to atau plus verb one, dapat juga diletakkan di awal kalimat. Contoh kalimatnya adalah we should study hard supaya lulus ujian. Oke, kita harus belajar dengan keras. Berarti itu ada di awal ya. Tahukah kamu, kata hubung in order ternyata sering dihilangkan dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, kalimatnya bisa berubah menjadi to pass the exam, we should study hard. Dalam contoh di atas, penghilangan kata hubung in order tidak mengubah makna kalimat itu. Baik, nah, bisa dibaca nanti ya, biar dapat dipahami. Kemudian in order that subject. In order that setelah diikuti klausa subject plus verb, tetapi kata that seringkali dihilangkan karena sudah mulai jarang digunakan dalam kalimat. Tidak seperti in order to, frasa ini tidak dapat diletakkan di awal kalimat. Contoh kalimatnya adalah Reni should study hard in order that she will be clever. Reni harus belajar dengan rajin supaya pintar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian masuk kata for. Penggunaan kata penghubung for bisa diikuti dengan kata benda noun atau verb ing. Kata penghubung for memiliki arti untuk atau demi. Selain itu, kata penghubung for juga berfungsi sebagai pemberi informasi. Contoh kalimatnya antara lain, Reni sends money for her parents. Reni mengirimkan uang untuk keluarganya. Dan this mop is for cleaning the floor. Pel berfungsi untuk membersihkan lantai. Oke. Kemudian kata to. Kata sambung to di sini artinya untuk, bukan kepada. Kalau biasanya sahabat mengartikan kata to menjadi kepada, tetapi kali ini posisinya berbeda. Ketika posisi kata to sebagai kata sambung maka artinya berubah menjadi untuk. Oke. Kata sambung to diikuti kata kerja setelah kata sambung to tambah atau plus verb one. Berikut di bawah ini penulis berikan contoh kalimat menggunakan kata sambung to. Contoh, we should eat breakfast to do. Nah, maka muncul kata kerja bentuk pertama ya. Our activities during the day. We should jog to have stronger lungs. Oke, ya. Setelah kata to muncul kata kerja bentuk pertama. Oke. Worksheet. Nah, tugasnya. Example conjunction of goals. Nah, tugas kalian di sini adalah coba look at the girl who is sitting in her room looking at the sky from her window. Her name is Aurelia, but why does she look so sad? She missed her family because she goes to a college far from her hometown. She needs to meet her family so that she will not be sad anymore. In order to come back to her hometown, she needs to wait for a college spring break. Nah, itu ya. Tugasmu adalah terjemahkan dulu ini. Translate this simple text. Okay? I think that's all our material
from the first video in the chapter 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.